Oke, bertemu lagi di channel Biker Jelajah Nusantara. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai perjalanan atau touring menuju ke daerah wisata di Nusantara. Akan tetapi di sini saya akan membahas mengenai alat bantu saya dalam mengedit video. Yang mana di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai penggunaan dari Huawei MatePad SE dan Redmi Pad. Yang manakah yang paling layak untuk dijadikan sebagai alat bantu untuk mengedit video. Sebelumnya saya menggunakan Huawei MatePad SE selama kurang lebih 2 hari. Karena ternyata Huawei MatePad SE tidak mampu untuk mengedit video dalam format 4K maupun QHD, sehingga dengan sangat terpaksa setelah 2 hari akhirnya MatePad SE saya lepas dan saya jual kembali. Alasannya dikarenakan Huawei MatePad SE ternyata dalam memutar video 4K itu patah-patah. Kemudian saya juga sudah mencoba Huawei MatePad SE dengan aplikasi editing yaitu KineMaster dan Power Director. Dan hasil yang didapat ketika saya menggunakan Huawei MatePad SE atau mencoba Huawei MatePad SE, yaitu di aplikasi KineMaster hanya mampu diekspor dalam kualitas HD yaitu 720 30 fps. Itu nilai maksimalnya ya. Kemudian sedangkan di Power Director nilai maksimal yang didapat adalah Full HD di 30 fps. Sehingga saya merasa bahwa Huawei MatePad SE tidak cocok untuk dijadikan alat bantu dalam editing video. Sehingga saya mencoba menggunakan Redmi Pad. Oke, kita buka saja Redmi Pad-nya sehingga rekan-rekan bisa melihat secara langsung ya. Ini bukan video unboxing karena sudah di unboxing oleh tempat pembeliannya yaitu Erapun. Ya, ini ada Redmi Pad-nya. Ada kartu apa ini? Selamat bergabung di keluarga besar Xiaomi. Terima kasih. Kemudian ini ada charger, ada kabel ya. Kemudian ada buku-buku ya, buku-buku sama injektor SIM card ya. Di sini tidak ada SIM cardnya ya. Jadi injektor itu untuk micro SD ya, atau memory card ya. Sisanya nggak ada apa-apa ya, nggak ada isi lainnya ya. Ini kosong-kosong ya, nggak perlu dibuka juga ya. Kita lihat Redmi Pad-nya ya. Ini Redmi Pad-nya ya. Jadi kenapa saya beralih ke Redmi Pad? Nanti kita bisa lihat sendiri ketika pertama kali saya menyalakan dan pertama kali saya menginstal aplikasi KineMaster dan Power Director di Redmi Pad, hasil ekspor atau renderingnya bisa mencapai Full HD di 30 fps di awalnya ya. Kemudian Power Director juga di Full HD di 30 fps. Akan tetapi kita bisa
membooster dari Redmi Pad ini sehingga kemampuannya bisa melonjak lebih tinggi daripada normalnya ya. Sebelumnya saya sudah menginstal ini ya, sudah menginstal aplikasi yang diperlukan ya. Jadi Redmi Pad menggunakan prosesor dari MediaTek Helio 99, sedangkan Huawei MatePad SE menggunakan Snapdragon ya, Snapdragon 680. Yang mana awalnya saya berpikir bahwa Snapdragon itu lebih kuat untuk mengedit video, akan tetapi kenyataannya tidak demikian ya. Oke, di sini saya sudah menginstal Power Director dan juga KineMaster ya, dan juga CapCut. Awalnya di Power Director saya memperoleh hasil render di Full HD 30 fps dan di KineMaster juga di Full HD 30 fps. Akan tetapi setelah dilakukan booster atau meningkatkan kemampuan dari Redmi Pad ini, maka kemampuan rendering dari KineMaster ini kita bisa tingkatkan dari Full HD 30 fps menjadi, ya kita bisa lihat ya, menjadi, tidak kelihatan ya. Di sini kita bisa lihat kemampuannya menjadi di QHD atau biasa disebut juga 2K, yang mana lapisannya sudah menjadi 2 QHD, kemudian 4 Full HD dan 8 HD, yang mana sebelum ditingkatkan kemampuannya lapisannya adalah satu kali ini ya, satu kali QHD, kemudian 2 kali Full HD dan 5 kali HD. Kemudian yang di sini ya, di kinerja kodek puncaknya sebelum di upgrade yaitu sebesar 12 MP per second ya. Tapi setelah di upgrade menjadi 15,9 megapiksel ya. Gak tahu ini apa artinya M pixel nih ya. Jadi kualitas maksimum yang didukung di QHD ya, QHD. Kemudian Redmi Pad ini juga memiliki kemampuan untuk memutar video Full HD ya. Memutar video Full HD dan juga video 4K. Jadi gimana kita meningkatkan kemampuan dari KineMasternya adalah dengan, jangan lupa ketika setelah selesai diinstal, analisis kinerja perangkat. Itu akan meningkatkan kemampuan perangkat Redmi ini dari sebelumnya Full HD 30 fps menjadi ke QHD 60 fps ya. Yang tentunya lapisannya yaitu di awalnya 125 ya. Dan kemudian setelah selesai dianalisis ya, analisis kinerja perangkat, kemudian jangan lupa di pengaturan selanjutnya ya. Jadi kemampuan ini dibuka dua-duanya ya. Video 60 fps dan lapisan tanpa batas. Kita buka dulu, kita contohkan kemampuan dalam memutar video 4K ya. Mana video 4K saya ini?
Ini 4K ya. Bisa dilihat ini 4K ya. 4K 60 fps ya. Kita coba gimana kemampuannya, apakah dia bisa memutar dengan baik. Oke, di sini rekan-rekan bisa lihat ternyata Redmi Pad bisa memutar video 4K. Cuman kelemahannya satu, yaitu tidak bisa mengedit video yang HDR ya. Ini video HDR, video HDR, video HDR, video HDR, sehingga dia tidak mampu ya. Ini video HDR ya. Jadi video HDR dia tidak bisa memutar video HDR, sehingga kelihatannya gelap ya. Kita coba putar. Jadi ketika ketemu video HDR dia akan macet ya, atau bahkan tidak muncul gambarnya ya. Nah, dia macet ya. Kalau kita buang video HDR-nya, kita lihat Redmi Pad bisa memutar video 4K dengan baik. Oke, seperti rekan-rekan lihat, tidak ada kemacetan yang terjadi setelah video HDR-nya dibuang ya. Kemudian hasil renderingnya rekan-rekan bisa lihat di maksimal QHD di 60 fps ya. Di sini saya akan berusaha render ke QHD ya di 60 fps. Rekan-rekan bisa lihat kemampuannya juga dalam merendering video kurang dari 1 menit, cukup cepat ya. Ya, seperti rekan-rekan lihat, dia sudah menjadi video dengan kualitas 2K di 60 fps. Kita coba putar. Hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak ada gejala patah-patah ya. Oke, kemudian kita buka Power Director ya. Power Director. Di sini setelah ditingkatkan kemampuannya, jadi renderingnya bisa di Full HD 60 fps ya, yang sebelumnya Full HD di 30 fps. Kita coba ya. Atau saya coba pakai video yang sebelumnya sudah saya buat ya. Ini contohnya ya. Oke, kita coba render. Jadi kemampuan rendernya di Full HD ya, maksimal Full HD. Kemudian di fps 60 ya. Kita render. Kita coba render berapa lama dia kemampuannya merender. Jadi kenapa saya membeli Redmi Pad ini sebagai pendukung ketika dalam membuat video, dalam arti mendukung dalam mengedit video, karena laptop saya mengalami mengalami sedikit gangguan ya, layarnya ngeblank. Kemudian saya bisa mengedit menggunakan HP ya, kebetulan HP saya Samsung S20 ya. Akan tetapi
Tentunya mengedit video di layar kecil tidak sebaik di layar yang lebih besar ya. Walaupun kemampuannya S20 lebih powerful dibanding Redmi ya. Oke, sudah ya, udah jadi. Kita putar. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini Full HD di 60 fps ya. Oke, lancar, tidak ada masalah ya. Jadi di sini saya bukan ini ya, bukan menjelekkan produk atau apa ya, tapi di sini saya berbagi pengalaman bagi rekan-rekan yang hendak mengedit video ya, yang kebutuhannya mengedit video seperti saya ya. Kemudian caranya untuk meningkatkan kemampuan dari Redmi Pad ini untuk mengedit, yaitu kita buka di setelan ya, setelan atau settingan ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum membuka pengembangnya, teman-teman bisa ketik ya. Klik di versi MIUI-nya ya. Klik sampai akhirnya menjadi pengembang ya. Oke, sudah jadi pengembang. Kemudian selanjutnya kita buka di setelan tambahan ya. Setelan tambahan sini ada opsi pengembang ya. Saya lupa menginformasikan bahwa Redmi Pad ini ada penambahan memori 6 ya. Bukan 6 ya, maksudnya ada penambahan memori di 2 GB ya. Sedangkan bawaannya 6, sehingga 6 tambah 2 menjadi 8. Sedangkan di Huawei MatePad SE itu hanya mempunyai RAM di 4 GB ya. Kita klik di opsi pengembang ya. Di opsi pengembang kita buka, kemudian kita cari di sini ya. Kita cari pelan-pelan ya. Kita cari sebentar, pelan-pelan, belum ketemu. Di sini kita cari kartu grafis ya. Apa udah lewat kartu grafis ya? Kita ulangi ya. Di sini kita cari kartu grafis ya. Kita aktifin kartu grafisnya. Ini ya, frekuensi driver grafis ya. Kita klik. Kita aktifkan ya. Kemudian CapCut kita pakai driver grafis. Kemudian KinoMaster juga kita pakai driver grafis ya. Ini Power Director kita juga pakai driver grafis. KinoMaster mana ini ya? Ya. Kemudian kita keluar. Sama ini ya, menambahkan percepatan perangkat keras. Sehingga setelah dua hal ini, yaitu menambahkan percepatan perangkat keras kita aktifkan, kemudian driver grafis kita aktifkan juga ya. Kemudian kita aktifkan aplikasi-aplikasi edit video ke driver grafis sistem ya, seperti ini ya. Demikian juga dengan KinoMaster dan Power Director ya.
Sehingga seperti rekan-rekan lihat, hasil dari KineMasternya bisa menjadi di 2K ya. Sedangkan di Huawei MatePad SE kemampuan KineMasternya di maksimal di 720 30 fps ya. Itu kemampuan maksimalnya ya. Sedangkan di Power Director juga kemampuan maksimalnya di Full HD di 30 fps. Sedangkan seperti rekan-rekan lihat tadi, Power Director yang di Redmi Pad ini sudah mampu merender video di Full HD di 60 fps. Oke, sampai di sini dulu pengalaman saya menggunakan Huawei MatePad SE dan Redmi Pad. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang suka mengedit video ya. Oke, see you.